selalu kamu memilih teman-teman persahabatan. Ingat, bergaul dengan pengangguran, kita akan jadi pengangguran. Bergaul dengan orang malas, kita akan jadi malas. Bergaul dengan orang yang prestasi, kita akan berprestasi. Saya punya pengalaman teman-teman di Madinah waktu saya kuliah. Sampai saya S1, S2, saya lanjutkan sampai Alhamdulillah pasca sarjana. Saya selalu lihat siapa di kelas yang paling berprestasi. Saya jadikan sebagai teman saya. Kemana-mana saya sama dia. Bertanya bagaimana buku apa yang dia baca, apa yang dibuat program hidupnya, saya ikutin. Maka saya akan ikut seperti dia. Tapi kalau kita bergaul teman-teman sama orang yang malas, pengangguran, duduk di pinggir jalan, setiap hari cuma duduk, yang penting ada kopi, ada sebatang rokok, selesai. Bagi mereka itu, ceritanya cuma kosong, 10 tahun itu yang terulang-ulang. Nggak selesai-selesai, nggak ada prestasinya. Gitu kalau kita dapatkan itu yang kita inginkan teman-teman sekalian, jangan. Pilih teman, cari teman-teman yang berprestasi. Setiap hari kita harus dapat manfaat apa dari teman kita dari sisi keilmuan. Ada sesuatu yang saya dapatkan nggak? Prestasi apalah, ya, sesuatu yang bermanfaat, itu yang kita kejar. Karena kalau kita berteman sama orang buruk sekali jadi buruk, kalau kita berteman dengan orang baik kita akan jadi baik. Saya kasih contoh di YouTube sering saya sampaikan contoh ini. Kalau kita berteman dengan 10 orang perokok, kita tidak merokok. Hari pertama, hari kedua kita hanya minimal mencium baunya. Seminggu kemudian mereka akan bilang cobalah sebatang. Sebulan kemudian kita akan terbiasa merokok, setahun kita akan merokok. Kalau kita berteman dengan 10 orang penghafal Quran kita tidak bisa mengaji, hari pertama, hari kedua kita malu, seminggu kemudian kita bisa belajar huruf hijaiyah, sebulan kita bisa ngaji, setahun kita hafal Quran bersama mereka. Memang pada awal kita berteman sama orang-orang yang pintar, kita merasa kecil. Apalagi kalau kita bukan di bidangnya. Saya waktu pertama berbaur sama teman-teman saya yang berprestasi di Madinah, saya merasa ketinggalan kayak ketenggelam di lautan. Mereka kalau bicara tentang ilmu sudah sangat tinggi, saya nggak paham apa yang diucapkan. Hari-hari pertama, hari kedua, tapi saya mendokrak diri saya harus bisa seperti mereka. Lalu saya tanya, apa yang kamu bicarakan tadi? Saya catat, poin 1, poin 2, poin 3. Sehari saja saya bodoh, tapi setelah itu saya jadi tahu. Besok saya sudah bisa mengimbangi sedikit, dua tangga, 3 tangga. Sebulan, apa yang mereka bicarakan sudah saya fahamin. Bahkan terakhir teman-teman saya banyak yang belajar dari saya terbalik dan mengambil tulisan-tulisan saya hanya karena saya berbaur dengan mereka. Hanya saya berprestasi bersama mereka. Makanya kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Hati-hati teman-teman sekalian. Bisa kita sangat soleh. Banyak orang pada saat SMA, S1 soleh mungkin. Begitu dia masuk kerja, jadi jahat. Gara-gara temannya semua jahat. Temannya buruk, mengubah semuanya. Akhirnya tadi jujur, jadi tidak jujur. Mungkin teman-teman di lembaga begini sudah diajar harus jujur, disiplin. Bisa berubah nggak? Bisa berubah. Hanya kena pengaruh teman-teman. Hati-hati. Kita harus punya komitmen dan punya prinsip. A, B, B. Agama katakan benar, ya saya benar. Agama katakan salah, ya salah. Apapun godaannya. Jangan pernah peduli ridhonya manusia, tapi cari ridhonya sang pencipta Allah. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, hati-hati dengan dosa sekecil apapun. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Jangan anggap remeh dosa. Nggak baik teman-teman sekalian. Dosa dibenci oleh Allah, dihukum oleh Allah, dibenci oleh manusia. Nggak ada manusia yang suka pendusta, nggak ada manusia yang suka orang-orang yang berbuat buruk. Jadilah orang yang baik teman-teman sekalian. Jujurlah dan jangan dusta, patuhlah dan jangan membangkang, gitu kan? Tinggal tunggu kematian teman-teman, dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Semoga Allah menjaga kita dalam ketaatannya, dan juga semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dari kebaikan diterima olehnya, dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya, dan semoga saja tentunya sisa umur kita diisi dengan ketaatan, kesolehan dan juga keberkahan di segala lini kehidupan kita, dan puncaknya kita masuk ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Dan juga kita berdoa kepada Allah untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, serta semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mana yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini.